kelompok 2 Asuransi Syariah. Sekarang kami lagi berada di Masjid Al-Munada. Nah, sebelum kita mulai, sebelumnya aku mau menjelaskan nih, kita mau menjelaskan apa. Nah, di sini kami akan menjelaskan berbagai subtema dari tema kita, yaitu asuransi syariah. Nah, subtema itu ada definisi, sejarah, dasar hukum, kegiatan dan usaha rukun, syarat, larangan, tujuan dan prinsip, perbedaan-perbedaan, manfaat, dan yang terakhir hikmah. Selamat menyaksikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi dari asuransi syariah. Asuransi adalah perlindungan finansial terhadap resiko yang kemungkinan dapat terjadi di masa depan. Sedangkan asuransi syariah itu sendiri adalah asuransi yang didasari oleh prinsip-prinsip Islam, yang dimana pelakunya itu melakukan saling tolong-menolong melalui dana kontribusi tanpa riba, gharar ataupun masyri. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai asuransi syariah. Oke, perusahaan asuransi pertama didirikan di Indonesia oleh perusahaan Hindia Belanda yang bergerak dalam bidang sektor perkebunan yang bernama Batavia Serge and Van Asurantie Maatschappij pada tahun 1843. Nah, asuransi tersebut mencakup segala risiko yang diakibatkan oleh kebakaran dan juga risiko kecelakaan pada saat pengambilan hasil perkebunan. Berturut-turut kemudian, berdirilah perusahaan-perusahaan asuransi lain. Namun setelah terjadinya penjajahan Jepang, perekonomian Indonesia mengalami kekacauan yang akhirnya menyebabkan perusahaan-perusahaan asuransi itu bangkrut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang adapun perusahaan asuransi syariah Indonesia yang pertama didirikan di Indonesia ini, yaitu dengan adanya kerjasama dan kepedulian yang tulus dari pihak Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau yang disebut juga dengan ICMI. ICMI sendiri bekerja sama dengan PT Jiwa Tugu Mandiri dan juga Bank Muamalat dan juga Departemen Keuangan Republik Indonesia serta dengan bantuan teknis dari Syafikat Takaful Malaysia. Nah, kemudian melalui tim pembentukan asuransi Takaful Indonesia ini didirikanlah Syafikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 yang diresmikan oleh Menristek atau Kepala BPPT B.J. Habibie sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah pertama di Indonesia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hukum dasar menurut para ulama. Yang pertama ada Ibnu Abidin, ulama mazhab Hanafi, berpendapat bahwa asuransi adalah haram karena uang setoran peserta atau premi tersebut adalah iltizam ma lam yazlam atau mewajibkan sesuatu yang tidak lazim. Nah, yang kedua ada Muhammad Bakhti Al-Mudhi'i atau Mufti Mesir mengatakan bahwa akad asuransi yang menjamin atas harta benda pada hakikatnya termasuk dalam kafalah atau ta'addi atau itlaf. Namun menurutnya bila dilihat dari kafalah tidaklah memenuhi syarat kafalah karena al-makful bihi atau uang atau barang yang wajib diserahkan tidak jatuh tempo diakibatkan pelunasan atau pembebasan atau benda yang dipertanggungjawabkan pada dirinya. Nah, yang ketiga ada Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa asuransi adalah haram karena mengandung riba. Beliau sendiri melihat riba tersebut dalam pengolahan dana asuransi dan pengembalian premi yang disertai bunga ketika waktu perjanjian telah habis. Selanjutnya adalah kegiatan dan usaha asuransi syariah. Kegiatan dan usaha asuransi syariah adalah pengelolaan dana tabaru untuk saling tolong-menolong di antara peserta asuransi. Dana tabaru ini dikumpulkan dan dikelola dengan prinsip-prinsip syariah Islam seperti keadilan, transparansi, dan juga menghindari riba, judi, dan juga ketidakpastian. Oh, udah.
Oke, selanjutnya ada rukun. Rukun asuransi syariah terdiri dari 4. Yang pertama ada kafil, yaitu orang yang menjamin. Yang kedua ada mafulah, orang yang berpiutang. Yang ketiga ada maful anhu, yaitu adalah orang yang berutang. Dan yang terakhir ada maful bih, yaitu utang. Untuk melakukan transaksi asuransi syariah, ada 3 syarat yang harus dilakukan oleh seseorang. 1. Sudah balik atau cukup umur. Yang kedua, berakal atau memiliki akal yang sehat. Dan yang ketiga, untuk melakukan transaksi asuransi syariah, seseorang harus melakukannya dengan sukarela atau tanpa paksaan. Asuransi syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Seperti 1. Riba. Asuransi syariah tidak boleh mengandung riba atau keuntungan tambahan. Yang kedua, gharar. Asuransi syariah tidak boleh mengandung gharar atau bisa dibilang asuransinya itu transaksinya jelas dan tidak boleh ada ketidakpastian. Yang ketiga adalah maisir. Transaksinya itu tidak boleh ada perjudian atau spekulasi. Asuransi syariah bertujuan untuk saling melindungi dan tolong-menolong antar peserta dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, yang pertama, ta'awun. Prinsip utama asuransi syariah yang berarti tolong-menolong. Dalam asuransi syariah, peserta saling berbagi resiko dan membantu satu sama lain. Yang kedua, keadilan. Seluruh pihak yang terlibat dalam asuransi syariah berhak mendapatkan hak dan kewajiban yang adil. Yang ketiga, amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Yang keempat, kerelaan atau ridho. Peserta asuransi bersedia menghibahkan sebagian dana untuk menolong sesama. Yang kelima, terbebas dari riba dan perjudian. Asuransi syariah bebas dari riba dan perjudian. Yang keenam, menghindari ketidakpastian atau gharar. Asuransi syariah bebas dari ketidakpastian. 6. Yang ketujuh, akad sesuai syariah Islam. Asuransi syariah diatur oleh perjanjian akad yang sesuai dengan syariah Islam. Perbedaan asuransi syariah dan non-syariah ada di dalam bidang prinsip, akad, kepemilikan dana, pengolahan dana, transparansi, pengawasan, zakat, investasi, dan pembayaran klaim. Manfaat asuransi syariah. 1. Sistem berbasis syariah menggunakan prinsip-prinsip Islam sehingga sesuai dengan nilai-nilai syariah dan menjauhkan unsur riba, ghar, dan masyir. 2. Bantuan sosial mengedepankan prinsip tolong-menolong di antara peserta di mana surplus dan dana digunakan untuk membantu peserta yang mengalami kerugian. 3. Transparansi dan kejujuran. Proses dan penggunaan dana dikelola secara transparan, memberikan kejelasan bagi peserta. 4. Investasi yang halal. Dana yang terkumpul diinvestasikan dalam Islam, sektor-sektor yang halal, dan tidak bertentangan dengan syariah. 5. Pendidikan keuangan mendorong pemahaman tentang pengelolaan risiko keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. 6. Perlindungan keluarga menyediakan perlindungan finansial untuk keluarga dalam hal musibah atau kehilangan. 7. Dengan manfaat-manfaat ini, asuransi syariah menjadi alternatif menarik bagi mereka yang mencari perlindungan finansial sesuai dengan prinsip kehidupan. Nah, untuk hikmahnya sendiri, kira-kira kurang lebih itu adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya. Kemudian juga bisa meningkatkan solidaritas dan kebersamaan. Lalu ada pengelolaan yang sangat transparan. Jadi jika menggunakan asuransi syariah, insya Allah dikelolanya dengan secara transparan. Nah, selain itu, hikmah dari menggunakan asuransi syariah adanya perlindungan terhadap resiko-resiko berbahaya. Lalu kemudian adanya investasi dengan etika. Jadi, asuransi syariah itu juga mengajarkan kita untuk beretika lebih baik di
kehidupan bermasyarakat. Dan terakhir, tentunya membangun rasa aman. Dengan kita menggunakan asuransi syariah, insya Allah semua akan aman. Sekian dari kelompok kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teladan. Halo. Tadi dihapus dulu. Gantiannya aku di atas. Taehyung Jimin, Taehyung. Taehyung Jungkook, Taehyung. Rem Taehyung, Taehyung. Suga Taehyung. Oh my god. Konyol, Regen konyol. Asyura. Udah beli gue. Ulang. 1, 2, 3 crop. Masuk crop. Bye-bye teladan. Diam. Bye teladan. Siapa habisnya? Cepetan dong. Ayo siapin semua. Sekian dari kelompok kami ucapkan Wassalamualaikum